Cerita diawali dengan seorang pria yang tidak diketahui siapa namanya. Namun yang jelas orang ini nampaknya sedang bertarung habis-habiskan dengan sesosok alien atau monster yang turun ke bumi. Di mana dikala itu peradaban manusia nampaknya telah hancur dan hanya tersisa beberapa saja. Cerita pun berlanjut pada sebuah benteng pertahanan terakhir umat manusia yang bernama Fenrir. Di sana nampak ada 3 orang ilmuwan yang sedang bersibaku untuk menghadapi para monster yang menyerang. Johannes merupakan pimpinan tertinggi di benteng pertahanan tersebut yang bertugas untuk mencari strategi jitu menghabisi sosok Aragami, kumpulan para monster yang saat ini ingin menghabisi umat manusia. Yang kemudian Johannes dan juga teman-temannya yang lain sepakat untuk mencoba eksperimen terbarunya pada seorang yang tidak diketahui siapa namanya. Namun yang jelas DNA-nya sangat cocok sekali untuk dijadikan bahan eksperimen kekuatan besar yang baru saja mereka semua temukan. Di benteng pertahanan timur, kita pun melihat ada seorang pemuda bernama Lenka. Dikala itu, Lenka nampaknya sangat bingung harus berbuat apa sewaktu ia mendengar sebuah informasi jika kumpulan Aragami saat ini sudah mendekat dan siap untuk menerobos masuk ke benteng pertahanan pusat. Yang anehnya di sini, sewaktu Lenka bertanya pada Mayor Amamiya apakah tugas yang harus ia jalankan kali ini, sang mayor pun hanya berkata jika sebaiknya Lenka bersama dengan sahabatnya yaitu Kuota berlatih saja di benteng pertahanan timur. Alasannya karena Mayor Amamiya tahu jika walaupun Lenka adalah sosok yang terpilih, tapi Lenka belum bisa untuk mengendalikan seluruh kekuatan yang dimiliki olehnya. Hingga sudah dapat dipastikan jika Lenka tetap memaksa untuk bertarung menghabisi para Aragami yang saat ini sedang menyerang benteng pusat, maka itu artinya sama saja dengan misi bunuh diri yang sia-sia. Diam-diam, Mayor Amamiya ternyata terus memperhatikan perkembangan teknik bertarung dari Lenka itu sendiri dengan menggunakan sebuah hologram yang seakan-akan lawannya adalah sungguhan para Aragami. Tapi sayangnya di sini dalam latihan tersebut dikarenakan Lenka masih tidak fokus, ia pun malah terbunuh oleh para Aragami yang saat ini sedang bertarung dengannya. Itulah alasan Mayor Amamiya belum mengirim Lenka pada dunia nyata untuk melawan para Aragami. Kemudian setelah latihan selesai, Lenka pun keluar dari tempat itu. Di tengah jalan di sebuah lorong, ia melihat betapa ganasnya para Aragami yang menyerang para pasukan elit benteng pertahanan pusat. Luka-luka mereka sangat menyeramkan dan nyaris saja tewas. Setelah itu, Lenka pun kembali memutuskan untuk menemui Mayor Amamiya, dan di sini sang mayor pun berkata jika Lenka sebenarnya ingin dijadikan sebuah Good Enter, sebuah gabungan tim pasukan khusus yang lebih elit daripada pasukan elit itu sendiri. Lenka pun bingung dengan perkataan dari Mayor Amamiya. Setelah itu ia pun berkata, jika aku adalah God Enter, maka itu artinya aku pasti memiliki sebuah God Art khususku sendiri. Sang mayor pun berkata, jika tentu saja kau punya. Maka dari itu Lenka pun meminta sang mayor untuk menunjukkan di manakah God Art miliknya. Lalu setelah diberitahu, Lenka pun segera menuju ke tempat itu. Setibanya di sana, Lenka segera memasukkan nomor ID registrasi miliknya. Namun registrasi pun ternyata violet alias gagal, sebab Mayor Amamiya yang masih mengunci God Arts milik Lenka, dikarenakan ia yang belum bisa untuk mengendalikan seluruhnya kekuatan yang ada dalam dirinya itu. Sahabat Lenka yaitu Kuota lalu datang menemuinya. Dia lalu bertanya bagaimanakah cara untuk mengaktifkan Gorz Art miliknya untuk latihan. Namun sayangnya Lenka pun tidak memberitahu caranya, yang itu artinya Lenka memang belum diperbolehkan untuk menggunakan God Arts miliknya, sebab God Arts miliknya itu tergolong sejenis God Arts yang sangat langka dan juga inovasi paling terbaru, yang tentu saja kekuatannya pasti sangat jauh lebih besar daripada semua God Arts milik dari semua God Enter. Setelah itu, Kuota pun segera mengajak Lenka untuk sebaiknya mereka berdua kembali berlatih saja di ruang latihan.
Dan setelah itu, Lenka bersama dengan Kota akhirnya memutuskan untuk kembali berlatih di ruangan latihan yang tentunya disaksikan oleh Mayor Amamiya. Dan rupanya di sana juga ada pimpinan cabang tertinggi, yaitu Tuan Johannes. Johannes pun bersama dengan Mayor Amamiya di sini terus memperhatikan sejauh apa perkembangan dari Lenka itu sendiri, yang mereka kadang-kadang akan menjadi kekuatan besar untuk benteng pertahanan mereka. Tapi sayangnya, di sini lagi-lagi Lenka pun berhasil dikalahkan oleh hologram Aragami. Malam harinya, Lenka sengaja menyendiri untuk merenungi semua kegagalannya di tempat latihan, yang kemudian sahabatnya yaitu Kota pun datang menghampirinya. Lalu Kota pun mengajak Lenka ke suatu tempat yang ia juga tidak tahu kemana mereka akan pergi. Namun Lenka pun setibanya di sana sangat antusias dengan tempat itu. Tempat itu rupanya adalah sebuah gudang pusat pemeliharaan God Arts, yang dimana setelah itu juga Lenka melihat ada dua sosok God Enter yang sangat menawan menurutnya. Kota segera memperkenalkan Lenka dengan sahabatnya yang bernama Lycia, yang ternyata Lycia adalah kepala di bagian pemeliharaan tempat ini. Kemudian Kota berkata pada Lycia jika kali ini ia datang bersama dengan sahabat baiknya yaitu Lenka, yang nantinya Lenka adalah pemilik New God Art yang sekarang sedang dikerjakan oleh Lycia. Ternyata inilah sosok pemilik God Art yang sedang aku kerjakan. Aku tak menyangka jika ia masih sangat muda. Itulah ungkapan dari Lycia saat bertemu dengan Lenka. Lenka pun terkejut karena akhirnya God Art miliknya kini telah sepenuhnya sempurna dan tinggal digunakan saja. Walaupun ini adalah God Art yang sangat lebih rumit penyusunannya dibandingkan God Art milik God Enter yang lain. Suatu malam, semua orang pun dibuat gempar dan heboh oleh sebuah informasi yang disampaikan jika para kawanan Aragami saat ini telah berhasil untuk menerobos benteng pertahanan luar dan berhasil menghabisi beberapa umat manusia di sana. Sontak saja, segala tim pun dikerahkan untuk menghalangi para Aragami itu. Kebetulan Lenka yang saat ini ada di pusat kendali bersama dengan Mayor Amamiya dan juga Hibari. Ia pun tahu jika saat ini situasi sedang tidak baik-baik saja. Segera Lenka pun meminta izin atau perintah pada Mayor Amamiya untuk langsung terjun dan bertarung menghabisi kumpulan para Aragami itu. Mayor Amamiya yang tahu kekuatan Lenka belum dapat ia kendalikan sepenuhnya. Ia pun tetap meminta Lenka untuk berada di tempat ini dan kembali berlatih hingga dirinya benar-benar layak untuk menghabisi para Aragami itu. Nampaknya Lenka pun bersikeras untuk tidak memperdulikan perkataan sang mayor dan memutuskan untuk tetap datang ke tempat itu dan bertarung habis-habisan dengan seluruh kekuatannya. Dengan segera, Mayor Amamiya pun bertanya pada Hibari di manakah God Arts milik Lenka. Ia bermaksud untuk menonaktifkannya karena sang mayor tahu jika Lenka pasti menuju ke God Arts-nya untuk mengambilnya dan memutuskan bertarung bersama dengan para Aragami. Tapi sayangnya, pada saat Hibari berhasil menemukan lokasi God Arts milik Lenka, Lenka pun telah berhasil lebih dulu untuk mengambilnya dan kini telah ia bawa menuju ke tempat benteng pertahanan luar. Mayor Amamiya pun segera melaporkan hal ini kepada pimpinannya yaitu Johannes. Johannes pun di sini sangat merasa kesal pada Lenka karena ia sangat bersikap gegabah sekali pada situasi semacam ini. Mayor Amamiya juga meminta maaf pada Johannes karena walaupun bagaimana juga Lenka adalah tanggung jawabnya. Kemudian Johannes pun menyuruh Mayor Amamiya untuk mempersiapkan seluruh keperluan Lenka di medan pertarungan. Lalu ia pun menyuruh para God Enter terbaik untuk datang ke tempat itu dengan misi utama yaitu melindungi Lenka. Setibanya di sana, Lenka pun terkejut dengan kondisinya yang sudah sangat memprihatinkan sekali. Ditambah lagi ia melihat ada seorang God Hunter yang sedang memberantas seluruh Aragami itu. Tapi sayangnya God Hunter itu berhasil dikalahkan oleh sosok Aragami yang tiba-tiba datang dari arah belakang. Lenka pun segera berlari untuk menyelamatkan nyawa dari sosok God Hunter itu.
itu. Tapi sayangnya God Arts-nya pun malah berhasil terlepas waktu ia sedang bertarung dengan sosok God Hunter yang ada di hadapannya. Hingga kini tanpa God Arts-nya itu, Lenka bukanlah apa-apa. Untungnya di waktu yang tepat, beberapa God Enter pun lalu datang menyelamatkan Lenka dengan menggunakan sebuah pesawat tempur rahasia, yang ternyata God Enter itu adalah orang-orang pilihan yang sengaja dikirim ke tempat itu oleh Mayor Amamiya dan juga Johannes untuk menyelamatkan Lenka. Hingga pada akhirnya Lenka pun terkejut karena ia sudah tidak familiar dengan sosok-sosok legendaris itu. Di antaranya ada Soma, Sakuya, dan juga Lindo. Mereka bertiga adalah panutan bagi Lenka dalam ambisinya untuk menjadi sosok God Enter paling kuat. Lenka pun di sini sangat takjub dengan kemampuan dari ketiga God Enter itu dalam membasmi seluruh kawanan Aragami. Hingga Lenka pun mendengar sebuah teriakan dari seorang gadis yang meminta tolong saat ia akan dimakan oleh sosok Aragami yang sangat besar. Lenka pun langsung tergerak hatinya untuk menolong gadis itu menggunakan God Enter yang kini telah ia dapatkan kembali. Lenka di sini berharap jika ia masih punya sempat waktu untuk dapat menolong gadis itu. Kemudian ia pun terus saja berteriak dalam hati, sampailah, sampailah, dan sampailah. Yang kemudian tiba-tiba saja perintah itu seakan memerintahkan pada God Arts miliknya. Kemudian God Arts itu pun langsung berubah menjadi wujud yang sangat overpower sekali. Sebuah pedang biru yang besar dan juga sangat mempesona tiba-tiba saja mampu berubah wujud menjadi sebuah bentuk meriam dalam waktu sekejap saja. Dan akhirnya God Arts pun berhasil mengalahkan Aragami tersebut dengan meledakannya. Akhirnya ketika God Enter ini pun tahu mengapa ia mendapatkan misi khusus untuk melindungi Lenka dari seluruh monster Aragami yang ada di tempat ini. Itu semua karena Lenka adalah pemilik God Arts dengan new type atau tipe terbaru. Setelah berhasil kalahkan para Aragami, Lindo berkata pada Sakuya dan Soma untuk bersiap karena menurut Lindo para Aragami tidak semudah ini dikalahkan, dan ada kemungkinan nantinya Fazra pun muncul membantu para Aragami. Di sana, Lenka menawarkan tenaganya untuk membantu, namun Lindo menyuruh Lenka sebaiknya ia bersembunyi saja di tempat yang aman bersama Eric, yaitu salah seorang God Eaters yang tadi berusaha Lenka selamatkan dari kepungan Aragami. Lenka bersikeras untuk ikut membantu Lindo dan yang lainnya. Lalu setengah putus asa, Lindo berkata pada Sakuya untuk menjaga Lenka dan membawa Eric ke tempat yang aman dulu dari jangkauan kawanan Aragami. Alasan Lindo menerima bantuan Lenka semata-mata karena Lindo tahu jika Lenka adalah penolong mereka semua dengan God Arc New Type. Di sana Sakuya meminta Eric untuk bertahan setidaknya sampai bantuan datang. Eric mengerti dengan pesan Sakuya. Tak lupa, Eric juga berkenalan dengan Lenka, orang yang tadi menyelamatkan hidupnya. Sebelum pergi membantu Lindo dan Soma, Sakuya meninggalkan sebuah senjata, juga mengajari Eric cara menggunakannya untuk Eric bertahan, berjaga-jaga, dari kawanan Aragami yang bisa datang sewaktu-waktu. Dan setelah Eric mengerti, Sakuya segera mengajak Lenka untuk kembali bergabung, bersama Lindo dan Soma untuk memberantas Aragami. Rupanya, sosok monster Fazra lah yang sedang dihadapi Lindo. Dengan segera, Lenka mengambil God Arc miliknya dan menyerang monster Fazra. Namun nampaknya, serangan tersebut tak berarti apa-apa bagi monster Fazra. Lenka yang mengira jika Fazra telah ia kalahkan. Rupanya tidak demikian. Fazra yang tadinya diam tak bergerak, tiba-tiba bangkit dan meledakkan cahaya biru dari tubuhnya. Cahaya itu tepat mengenai Lenka, membuat Lenka pun sepertinya terluka cukup serius di sini. Lindo yang melihat Lenka terluka dalam, segera ia menolongnya dari monster Fazra. Fazra menatap tajam ke arah Lindo. Di waktu bersamaan, Sakuya berkata pada Lindo, jika saja ini adalah peluru terakhir yang dipunya. Soma meminta Lindo sebaiknya tinggalkan saja Lenka. Demi keselamatan mereka semua untuk pergi dari murka monster Fazra. Sebab jika melarikan diri sambil membawa Lenka, itu sangat merepotkan sekali. Lindo menolak hal itu, dia ingat pada perintah Mayor Amamiya, jika tak ada satupun yang boleh gugur di medan ini, terlebih lagi itu adalah seorang God Eaters New Type, yaitu Lenka.
Lindou menyarankan pada Sakuya, untuk menggunakan granat kejut. Sakuya berkata sayangnya granat kejut juga sudah habis. Celakalah kita dalam situasi seperti ini, ujar Lindou. Di tengah keputusasaan para God Eaters ini, Dewi Fortuna berpihak pada mereka. Tatsumi dan kelompoknya datang, dan langsung menjalankan rencana B, untuk mengepung monster Fazra. Alhasil, monster Fazra pun di sini jadi sekarat, menerima serangan dari kelompok Tatsumi. Lindou lalu meminta Tatsumi untuk menjaga Lenka. Lalu, Lindou berjalan ke arah monster Fazra, ia juga mengeluarkan God Arc miliknya, alhasil Fazra pun dapat Lindou hancurkan. Esoknya bantuan datang dari benteng pertahanan timur, para tim medis bersiap membawa Erik, yang kondisinya semakin memprihatinkan saja, situasi yang semula tenang, tiba-tiba berubah menjadi mencekam. Karena tiba-tiba Fazra kembali muncul dari atas, dan langsung menyerang Erik. Untungnya Soma bertindak cepat, dan langsung menghabisi Fazra dengan God Arc-nya. Namun insiden itu, membuat Erik tewas, dari insiden serangan tiba-tiba itu. Dan fakta sebenarnya, jika Fazra tadi berniat menghabisi Lenka, sang God Eater New Type. Namun Erik yang tahu jika kelak, Lenka lah orang yang bisa menyelamatkan umat manusia dari para Aragami. Makanya Erin mendorong Lenka dari tandu, dan mengorbankan dirinya sendiri, untuk melindungi Lenka. Sewaktu di benteng pertahanan timur, Lenka ditempatkan dalam sebuah ruangan, ia dihukum karena tindakan cerobohnya, yang seenaknya sendiri pergi ke medan pertempuran, tanpa perintah dari Mayor Amamiya. Lenka nampak penuh penyesalan di hadapan Lindou, karena ia tak bisa melindungi Erik. Di lain tempat, Mayor Amamiya berdiri di hadapan pimpinan pusat, Yohanes, dengan wajah serius. Mayor, Dewan Penyidik Rusia telah menarik kembali kualifikasi New Type mereka, kata Yohanes. Ini akan mempengaruhi pusat rencana Aegis di benteng pertahanan timur. Amamiya mengangguk, sadar akan dampaknya. Jika kita kehilangan New Type, itu akan menjadi kerugian besar, terutama bagi New Empire. Yohanes menatapnya tajam. Tanpa New Type, kekuatan kita melemah. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Amamiya menjawab tegas, apa yang harus kita lakukan, Tuan? Yohanes menghela napas, menatap peta pertempuran. Kita harus temukan cara lain, atau rencana kita hancur. Amamiya menunduk, mengetahui waktu terus berjalan dan nasib pertempuran bergantung pada keputusan ini. Di akhir cerita, dua pesawat tempur milik benteng pertahanan timur melesat di tengah kegelapan awan malam. Keduanya bersenjata lengkap, siap menghadapi ancaman, namun malam itu terasa sunyi. Tiba-tiba, kawanan Aragami dalam jumlah besar muncul dari balik awan, menyerang tanpa peringatan. Di dalam pesawat, suasana langsung kacau. Para kru panik saat serangan mendadak itu menghantam mereka. Alarm berbunyi, pesawat-pesawat tempur mulai membalas dengan rentetan tembakan, menciptakan kobaran api di langit yang kelam. Pertempuran di udara semakin sengit. Satu persatu, Aragami hancur dalam ledakan, namun jumlah mereka terus bertambah. Di tengah kekacauan, satu dari dua pesawat tempur itu tak mampu bertahan. Dikepung kawanan Aragami yang tak terhitung jumlahnya, pesawat tersebut akhirnya jatuh, terkalahkan oleh serangan brutal, meninggalkan langit yang terbakar dalam pertempuran tak berkesudahan. Di pusat kendali benteng pertahanan timur, Mayor Amamiya, Lindou, dan Sakuya menyaksikan dengan cemas di layar monitor saat dua pesawat tempur milik benteng pertahanan timur mereka terlibat dalam pertempuran melawan kawanan Aragami. Wajah Amamiya menegang, teringat akan pentingnya misi ini. Misi kalian adalah mengawal New Type ke benteng pertahanan timur dengan selamat. Amamiya mengingatkan Lindou dan Sakuya, suaranya tegas namun penuh kekhawatiran. Lindou masih terpaku pada layar, kemudian menoleh. Mayor, Soma sedang menjalankan misi lain. Dia tidak bisa membantu kita kali ini, katanya. Mayor Amamiya menarik napas dalam, menyadari bahwa hanya Lindou dan Sakuya yang ia tugaskan. Maafkan aku, tak ada pengganti untuk kalian. Aku tahu ini berat. Lindou berpikir sejenak, lalu menatap Amamiya. Misi ini terlalu berat jika hanya kami berdua, Mayor. Tapi, bukannya kita masih punya seseorang. Lenka bisa menjadi pengganti Soma. Mayor Amamiya tampak ragu. Lenka, gumamnya, jelas tidak yakin. Namun, situasinya mendesak, dan mereka butuh kekuatan tambahan. Setelah berpikir matang, Amamiya memutuskan untuk menghubungi Yohanes. Kuserahkan keputusan ini padamu, suara Yohanes terdengar melalui komunikasi.
Ambil tindakan yang menurutmu terbaik. Amamiya, dengan hati berat, menuju ruang tahanan Lenka. Saat dia sampai, Lenka terlihat duduk diam, wajahnya penuh ketenangan yang misterius. Mayor Amamiya mendekatinya dan menyampaikan dua pilihan. Kau punya dua pilihan, Lenka. Tetap di sini dan menunggu keputusan Dewan Hakim, atau keluar dan tunjukkan bahwa kau bisa berguna dalam misi ini. Lenka bangkit perlahan, sorot matanya penuh dengan tekad. Aku memilih untuk keluar, jawabnya tegas. Aku ingin membuktikan diriku, dan membantu menyelesaikan misi ini. Dengan keputusan itu, Lenka siap bergabung dengan Lindou dan Sakuya untuk menjalankan misi berbahaya. Mereka tahu tantangan di depan berat, tapi dengan tekad yang kuat, mereka melanjutkan perjalanan, membawa harapan bahwa misi ini akan berhasil terlaksana. Lenka, Lindou, dan Sakuya sedang berada di atas sebuah kapal militer yang mengudara di atas langit yang suram. Mereka sedang dalam perjalanan menuju misi penting yang telah ditugaskan oleh Mayor Amamiya. Misi ini sangat krusial karena mereka ditugaskan untuk memastikan subjek, seorang God Eater New Type, bisa sampai di cabang timur dengan selamat. Sebentar lagi kita akan sampai, ujar sang pilot dengan nada tenang namun tegas. Lindou, yang tampak sibuk mempersiapkan diri, menoleh ke Lenka dan berkata, Lenka, jika subjek berhasil mencapai cabang timur tanpa masalah, misi kita bisa dibilang sukses. God Eater yang menjadi subjek kali ini juga seorang New Type, sama seperti dirimu. Lenka mendengarkan dengan serius, sementara Sakuya, yang duduk di dekat mereka, tertawa kecil. Dengan nada bercanda, Sakuya berkata, aku hanya berharap New Type yang kali ini tidak ceroboh seperti kamu, Lenka, yang sering bertindak tanpa mempertimbangkan keselamatan dirimu sendiri. Lenka tersenyum tipis mendengar komentar itu, tetapi tak lama kemudian ekspresi mereka berubah serius ketika pandangan mereka tertuju ke bawah. Dari ketinggian, mereka melihat seorang wanita bertopi merah, bernama Alicia Ilinicina Amiela, yang sedang bertarung sendirian melawan ratusan Aragami. Serangan Aragami yang terus-menerus tampak brutal, tetapi Alicia melawan dengan gagah berani, meskipun dikerumuni makhluk-makhluk raksasa itu. Melihat situasi ini, Lindou segera memerintahkan pilot untuk mencoba terhubung dengan frekuensi radio Alicia. Setelah beberapa detik yang tegang, koneksi pun terjalin. Alicia, kami bisa mengubah rute penerbangan dan membantu, tawar Lindou. Namun, suara tegas Alicia segera terdengar, tidak perlu. Aku bisa mengurus ini sendiri. Suaranya penuh kepercayaan diri, meskipun dia tengah dikerumuni musuh. Lenka dan yang lainnya tampak bingung dengan penolakannya, tetapi Alicia tampaknya yakin dengan kemampuannya. Meski begitu, Lenka merasa tidak bisa hanya duduk diam. Dengan suara penuh tekad, dia berkata kepada Lindou, aku tidak bisa membiarkannya sendirian. Aku akan turun membantu Alicia, bukan untuk menolongnya, tapi untuk melawan Aragami. Lindou memandang Lenka sejenak, lalu mengangguk setuju. Baiklah, Sakuya, mulai serangan udara. Kita akan membantu dari atas. Sakuya segera bergerak, mengaktifkan God Arc-nya dan mulai memberondong Aragami dari pesawat dengan tembakan yang akurat. Sementara itu, Lenka terjun ke medan pertempuran. Bersama Alicia, mereka berusaha mengurangi jumlah Aragami yang terus menyerang. Dengan kerjasama yang baik, mereka berhasil mengurangi beberapa musuh, namun situasi mulai semakin sulit ketika mereka mulai kehabisan amunisi. Aragami yang mereka hadapi jumlahnya tampaknya tak terbatas, dan energi mereka terus terkuras. Alicia, yang juga sudah kehabisan amunisi, tidak kehilangan ketenangannya. Dengan tenang, dia mengubah God Arc miliknya menjadi pedang, dan dalam sekejap, senjata itu berubah menjadi sosok seperti Aragami, mulai melahap para makhluk Aragami satu persatu. Dengan cara ini, Alicia berhasil mengumpulkan energi untuk kembali melawan, mengubah senjatanya lagi menjadi tembakan yang lebih kuat. Namun, meskipun upaya ini membantu sementara waktu, jumlah Aragami yang terus berdatangan tampak semakin banyak dan semakin kuat. Lindou yang mengawasi dari atas memperhatikan ada yang tidak beres. Beberapa Aragami berevolusi, katanya pelan namun jelas. Mereka menjadi lebih kuat. Beberapa dari mereka bahkan memanggil bala bantuan. Kita menghadapi lebih banyak musuh dari yang kita duga.
Jumlah Aragami yang meningkat pesat memaksa Lindou dan Lenka untuk segera bertindak. Lindou memutuskan untuk membawa Lenka ke pesawat tempur Alicia, tempat pertarungan besar ini dimulai. Mereka tiba di pesawat dan Lenka segera melihat pemandangan yang mengejutkan. Di dalam pesawat Alicia, banyak korban terluka parah akibat serangan brutal Aragami semalam. Lenka tertegun sesaat. Sekarang ia mengerti mengapa Alicia menolak bantuan. Bukan karena sombong, melainkan karena Alicia harus melindungi orang-orang yang terluka di dalam pesawatnya. Dia tidak ingin meninggalkan mereka begitu saja. Menyadari hal ini, Lenka segera memberitahu Lindou, di dalam pesawat ini banyak korban yang terluka. Alicia tidak hanya melawan untuk dirinya sendiri, dia juga berusaha melindungi mereka. Lindou mendengar informasi ini dengan serius. Baik, katanya, kita akan menyelamatkan mereka. Tapi untuk itu, kita harus menghentikan Aragami yang berevolusi. Jika tidak, mereka akan terus memanggil bala bantuan. Lindou segera merencanakan serangan berikutnya. Dia menugaskan Lenka dan Alicia untuk bekerja sama menghancurkan Aragami berevolusi. Sakuya, panggil Lindou melalui komunikasi, tetaplah di pesawat dan berikan kami dukungan tembakan dari udara. 負傷者がこんなに。外でどうだ、アリサ。俺、昨夜は2人のバックアップ。Lenka, dengan semangat baru, mengeluarkan God Arc-nya dan mengubahnya menjadi bentuk Aragami untuk menyerap energi dari musuh-musuhnya. Alicia, yang melihat kemampuan ini, terkejut. Hanya God Eater New Type yang bisa melakukan itu, gumamnya pelan, melihat kemampuan Lenka yang mirip dengan miliknya. Lindou kemudian menjelaskan, Lenka adalah God Eater New Type, sama seperti kamu, Alicia. Namun, meskipun kemampuan mereka mirip, Alicia tetap tidak mau disamakan dengan Lenka. Baginya, tidak ada dua God Eater yang sama. Dengan penuh semangat, mereka mulai bertarung lagi. Alicia dan Lenka bekerja sama, menghancurkan Aragami yang berevolusi dengan serangan yang terkoordinasi. Sementara itu, Sakuya dari atas membantu dengan tembakan yang akurat, melindungi mereka dari serangan Aragami yang datang dari berbagai arah. Dengan kekuatan gabungan mereka, jumlah Aragami yang tersisa semakin berkurang, dan mereka mulai merasa bahwa misi mereka hampir selesai. Namun, sebelum mereka sempat bersantai, Sakuya tiba-tiba menginformasikan sesuatu yang mengejutkan. Ada sesuatu yang besar mendekat, katanya dengan nada cemas. Ini jauh lebih besar dari Aragami biasa. Oracle-nya menunjukkan kekuatan yang sangat besar. Mendengar ini, Lindou langsung menyadari bahwa ancaman baru telah muncul. Dengan nada tegas, dia memperingatkan yang lain, tipe Aragami seperti ini tidak boleh didekati. Ini terlalu berbahaya. Ketegangan kembali memuncak. Mereka sadar bahwa pertempuran mereka belum selesai. Di hadapan mereka, bahaya yang jauh lebih besar dan lebih mematikan sedang mendekat dengan cepat. Dan kali ini, mereka harus mempersiapkan diri menghadapi sesuatu yang mungkin jauh lebih mengerikan dari yang pernah mereka hadapi sebelumnya. たたりなしってやつだ。